Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 yang beranggotakan saya Hikmah Nurhasana dengan NIM 203141050 dan rekan saya Mutiara Anissa dengan NIM 203141036. Kami akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia yang bermaterikan 1. Era Orde Baru, 2. Era Reformasi, 3. Era Pasca Reformasi. Yang pertama, era Orde Baru. Dalam suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan setelah adanya G30 SPKI sampai dengan era dimulainya reformasi pada tahun 1998, dalam sejarah Indonesia disebut dengan era Orde Baru. Munculnya Orde Baru juga ditandai dengan terjadinya berbagai aksi. Misalnya, aksi yang dilakukan oleh Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KAGI, dan lain-lain, yang menuntut beberapa tuntutan yang dikenal dengan istilah Tritura atau 3 tuntutan hati nurani rakyat. Tuntutan tersebut diantaranya pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, dan penurunan harga. Dari aksi dan tuntutan rakyat yang menyebabkan Presiden Soekarno yang berkuasa pada era Orde Lama tidak mampu lagi menguasai negara. Pada akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret 1966 yang ditujukan kepada Jenderal Soeharto. Dari Supersemar tadi, sehingga tugas pokok dari pemegang Supersemar yaitu memulihkan keamanan dan ketertiban negara, melakukan tindakan terhadap pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI beserta ormas-ormasnya, serta membubarkan PKI dan ormas-ormasnya sekaligus mengamankan menteri-menteri yang duduk dalam kabinet Orde Lama yang semuanya terlibat dengan G30 SPKI dan lain-lain. Dengan begitu, sedikit demi sedikit, pemerintahan mulai bergeser ke era Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto yang diberi kekuasaan lewat Supersemar. Jenderal Soeharto menjadi presiden sesuai dengan hasil sidang umum MPRS pada tanggal 27 Maret 1968. Pada tahun 1968, Presiden Soeharto juga mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru telah melaksanakan pemilihan umum pada tahun 1973 yang menghasilkan terbentuknya MPR. Pada tanggal 22 Maret 1978, ditetapkan TAP MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa tadi berdasarkan ketetapan tersebut yaitu meliputi 36 butir. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan kembali oleh BP7 Pusat menjadi 45 butir. Perbedaan yang dapat digambarkan yaitu pada sila ke-1 menjadi 7 butir, sila kedua menjadi 10 butir, sila ketiga menjadi 7 butir, sila keempat menjadi 10 butir, dan sila kelima 11 butir. Kemudian Orde Baru secara berangsur-angsur melaksanakan program-programnya dalam rangka untuk merealisasikan pembangunan nasional sebagai perwujudan dari pelaksanaan dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, yaitu dengan melalui program P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil memberantas paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila justru ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi.
Beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila yaitu: pertama, melalui ajaran P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah melalui pembekalan. Kedua, Presiden Soeharto membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi-organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila atau yang disebut sebagai asas tunggal. Ketiga, Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas, karena Presiden Soeharto beranggapan bahwa kritikan terhadap pemerintah menyebabkan ketidakstabilan di dalam negeri. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas negara, Presiden Soeharto menggunakan kekuatan militer sehingga tidak ada pihak-pihak yang berani untuk mengkritik pemerintah. Presiden Soeharto juga menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Penyelewengan lainnya yang menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila adalah Presiden Soeharto juga melanggengkan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga pada masa era Orde Baru dikenal sebagai rezim terkorup di Indonesia. Puncaknya terdapat pada saat terjadinya krisis ekonomi dan moneter di tahun 1997 yang menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi anjlok, sehingga memicu gerakan besar-besaran untuk menggulingkan rezim Orde Baru. Dengan begitu, Presiden Soeharto lengser dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998. Yang kedua, era reformasi. Masa reformasi adalah gerakan untuk memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Pada intinya adalah untuk memelihara segala yang sudah baik dari kinerja bangsa dan negara di masa lampau, mengoreksi segala kekurangannya, sambil merintis pembaharuan untuk menjawab tantangan masa depan. Hal tersebut dilakukan karena setelah dijalankannya Orde Baru yang berkuasa sekian lama berdampak negatif terhadap negara Indonesia. Pada awal era reformasi, yaitu pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. 6 tuntutan reformasi tersebut adalah: 1. Penegakan supremasi hukum. 2. Pemberantasan KKN, reformasi birokrasi sebagai syarat pemberantasan KKN, pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya. 4. Amandemen Konstitusi atau UUD 1945. 5. Pencabutan duifungsi TNI atau Polri. 6. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden untuk menghindari perpecahan dan ketidakstabilan di Indonesia. Kemudian diganti oleh Wakil Presiden Profesor Dr. B.J. Habibie yang diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Sejak pemerintahan B.J. Habibie, inilah yang mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh, terutama dalam perubahan terhadap undang-undang politik yang ditetapkan pada tahun 1985. Kemudian diikuti pula dengan reformasi di bidang ekonomi, terutama yang menyangkut perlindungan hukum. Selain itu, kesepakatan Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia secara normatif tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor 18 MPR 1998 Pasal 1. Dan juga Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor 3 MPR 2000 Pasal 1 Ayat 3. Era pasca reformasi. Pada era pasca reformasi, Pancasila dianggap kurang memiliki peran dan fungsinya.
Pemahaman dan pemaknaan tentang peran dan fungsi Pancasila yang kurang memiliki manfaat yang besar banyak disampaikan oleh para kelompok akademisi yang menolak keberadaan Pancasila dalam ruang publik dan akademik. Pancasila dianggap hadir dalam ruang hampa karena minat terhadap Pancasila mulai melemah dengan adanya berbagai dinamika politik dan berkembang di Indonesia lebih mengarah pada politik kekuasaan, bukan politik kebangsaan. Menempatkan Pancasila di era pasca reformasi. Pancasila sebagai benteng dan pegangan dalam kehidupan bangsa dan bernegara saat ini dan di masa akan datang. Walaupun pada realitanya, pada masa reformasi sekarang ini, nilai-nilai Pancasila masih dipertanyakan pengalamannya, terutama pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana keadilan dan kesejahteraan rakyat masih kurang diperhatikan dan banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat yang tidak peduli dengan kondisi rakyatnya, sehingga mencoreng nilai-nilai suci Pancasila yang susah payah disusun dan disepakati oleh para pendiri bangsa pada awal pembentukan dasar negara Indonesia ini. Dan upaya untuk menyisihkan Pancasila masih terus berlanjut oleh organisasi ataupun pergerakan yang anti dengan ideologi Pancasila. Maka dari itu, Pancasila harus selalu dipertahankan dan ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang disampaikan oleh Jimli Asidiki. Memang, sejak reformasi, banyak orang terutama generasi muda yang salah sangka mengenai relevansi Pancasila di masa kini, apalagi mendatang. Anggapan demikian jelas keliru. Yang banyak dikeluhkan orang dari masa lalu adalah tindakan penyalahgunaan Pancasila itu untuk kepentingan kekuasaan, bukan eksistensi Pancasila itu sendiri sebagai falsafah hidup dan cermin impian bersama seluruh anak bangsa tentang hidup berbangsa dan bernegara yang kita idealkan bersama. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.